Hari ini kita akan membuat manset pita. Yang pertama kita akan bikin kerutan di lengannya. Jahit dengan stikan besar di angka 5, kemudian kendorkan tension seperti biasa. Kerutkan, cari benang bawah, tarik-tarik, kemudian rapikan. Lalu kita lanjut ke bagian manset. Ini manset ada 2 lapis. Lapis yang pertama sudah dikasih pislin, tepatnya kain keras ya. Lalu lapisan kedua tanpa pislin atau tanpa kain keras, seperti video yang terdahulu pada jahit sembunyi. Pada lapisan yang tidak diberi kain keras itu agak dibesarkan sedikit. Lalu kita siapkan kain yang akan menjadi pitanya selebar pislin, tapi panjangnya lebih panjang dari kain yang diberi kain keras tadi, sekitar setengah senti dari kampuhnya. Sekarang kita akan membuat bagian tengahnya, bagian tengah pita atau untuk mengerutkan pita nanti. Setelah dijahit, kita balik. Dibalik lalu dirapikan. Usahakan pada bagian sambungan di tengah itu terbuka. Ukur dengan jari telunjuk. Lalu gunting. Kemudian jahit bagian bawahnya. Setelah dijahit, kita balik lagi. Seperti ini. Baik, setelah dibalik, kita masukkan kain pita. Masukkan ujungnya, lalu ditarik perlahan-lahan. Posisikan gulungan tadi di tengah. Seperti ini. Lalu rapikan lipatannya. Nah, jika lipatan menghadap ke atas seperti itu, rapikan, kembalikan, hadapkan ke bawah biar cantik. Kita coba pasangkan seperti ini. Dan jahit dari dalam. Lebihkan sekitar setengah senti dari kain keras. Ujungnya sama ratakan dengan kain keras dari luar. Kemudian kita jahit dari dalam, pas di tepi kain keras. Lakukan juga pada bagian sebelahnya. Ini nanti hasilnya pitanya akan sedikit mengendor ya. Memang sengaja harus kendor, mengapa? Agar saat mansetnya digulung seperti ini, maka mansetnya tidak mengecil karena pengaruh dari pita tadi. Jadi mansetnya tetap bulat cantik, tidak menjadi benyok. Kita jahit seperti bagian yang sebelah tadi.
Setelah selesai, perhatikan itu mansetnya memang kendor seperti itu ya, pitanya. Lalu kita gulung seperti ini, cari titik tengahnya. Tahan dan berikan pentul. Pentul ini hanya sebagai penanda nanti untuk kita menjahit bagian tengah pita tersebut. Sekali lagi, jangan heran jika pita mansetnya kendor, memang seperti itu agar hasil mansetnya bulat tidak gepeng. Siapkan benang dari 1 jarum, lalu jahit pas di bekas pentulan tadi. Menembus bagian tengah manset atau bagian tengah pita seperti ini. Cukup jahit sekali saja seperti ini, kemudian kunci. Ini fungsinya agar pitanya tidak bergerak-gerak ya. Oke, manset pitanya bagian depan sudah jadi. Sekarang kita siap menyambungkan manset ini dengan bagian lengan. Bagian lengan yang sudah dikerut tadi kita satukan dengan manset yang sudah setengah jadi tadi. Pas-paskan bagian ujung kiri dan ujung kanan. Jika bagian kerutan masih kendor, kita tambah kerutan. Jika tidak sama panjang hasil kerutannya, boleh kita renggangkan lagi. Ya, seperti ini. Kita jahit pas di tepian kain keras bagian ujung. Rapikan kerutan sambil menjahit, rapikan kerutan agar kerutan tidak bertimpa-timpa. Hasilnya seperti ini. Setelah seperti ini, kita siap untuk memasang resleting. Untuk memasang resleting, saya pakai resleting Jepang YKK yang pendek. Saya geser besinya, lalu kita bisa mulai menjahitnya dari bagian luar. Plastik dari ujung resleting diratakan dengan ujung atau tepi dari pita pas pada jahitan tepian kain keras tadi. Kita pakai jahit bantu dulu sebelum menjahit mati resleting. Jahit bantu bagian tepinya dengan sepatu biasa sampai ke ujung resleting atau ke pangkal resleting. Jangan lupa setiap awal dan akhir jahitan dikunci ya. Lalu pindah ke bagian sebelahnya, lakukan hal yang sama. Plastik diratakan dengan ujung jahitan kita yang tadi. Lalu kasih garis bantu. Maaf, bukan garis bantu, tapi jahitan bantu.
jahit terus sampai pangkal resleting. Baik, setelah seperti ini kita ganti sepatu untuk mematikan resleting. Saya pakai sepatu sebelah ya. Jadi tidak pakai sepatu resleting tapi pakai sepatu sebelah. Sepatu sebelah tepi kanan. Bukan tepi kiri tapi tepi kanan. Kita matikan jahitan sambil membuka parit resleting. Kita jahit terus sampai ke ujung kunci. Begitu juga bagian sebelahnya. Kita mulai dari pangkal. Mengapa saya pakai sepatu sebelah? Karena nanti pada bagian ujung masih pakai sepatu sebelah, dan juga untuk menyatukan lengan bagian bawah yang masih terbuka juga pakai sepatu sebelah. Jadi tidak perlu gonta-ganti sepatu. Baik, selesai. Kita rapikan benang-benangnya. Sekarang kita akan memasang bagian penutup manset dengan bahan yang tanpa fislin tadi. Perhatikan seperti ini. Jadi ini masih pakai sepatu sebelah, tidak ganti sepatu. Sekarang kita kunci jahitan berkali-kali ya, karena nanti bagian sudut akan dipotong agar saat dibalik itu mudah, sudutnya terlihat cantik. Baik, jadi kita tutup bagian tepinya. Perhatikan, harus menghadap ke atas ya, lipatan harus menghadap ke atas. Lalu lipat bagian ujung kain lebih panjang sedikit dari bagian depan manset yang ada pitanya. Ini nanti fungsinya seperti jahit sembunyi kemarin, itu untuk menindis dari luar. Bagian ini ternyata saya tidak melihat kalau kampuhnya ke bawah, jadi saya dedel dulu. Kita betulkan kampuhnya agar menghadap ke atas, tertindas garis bantu dan resleting. Sudah didedel, garis bantunya tidak saya buat lagi, saya langsung tindis resleting. Oke, kemudian kita lanjut untuk menutup manset. Perhatikan dari bawah ya, jangan terlalu memaksa dekat dengan resletingnya nanti, karena bisa mempengaruhi resleting kalau saat dipakai. Kalau terlalu dempet nanti dia akan susah untuk dibuka dan ditutup. Baik, sudah jadi. Sekarang kita potong sudut-sudutnya seperti ini. Hati-hati, jangan berlebih. Potong. Lalu sebelum kita membalik, tutup sedikit bagian resleting. Kita akan menyatukan bagian lengan yang masih terbuka
agar tidak gonta-ganti sepatu, jadi sepatu sebelah dipakai untuk beberapa kali. Setelah ini baru akan kita ganti sepatu normal. Perhatikan. Kita jahit seperti ini. Hati-hati ya, karena ini kita memakai sepatu sebelah. Setelah sampai ujung, kunci. Lalu bersihkan benang. Bagian lengan sudah terjahit semua. Sekarang kita siap untuk finishing. Baik, sekarang kita akan membalik bagian mansetnya. Rapikan bagian ujung sudut manset dengan menggunakan gunting. Tekan dengan gunting perlahan-lahan, jangan terlalu kuat, nanti kainnya jebol. Tekan sampai bagian plastik ujung dari resleting nampak. Lalu kita akan menindis. Sebelumnya kita ganti sepatu dulu. Gunakan sepatu biasa. Kita siap menindis. Pertama, rapikan bagian dalam. Bagian ujung kampuh yang nampak dilipat. Lalu kita siap tindis. Tindis mulai dari ujung. Pastikan kain bagian dalam tegang ya. Artinya dia tidak keluar-keluar dari ujung manset. Nah, seperti ini tangan kanan kita merapikan ujung manset agar kainnya tidak keluar. Lalu tangan kiri kita merapikan bagian dalam manset untuk kampuh yang tertindis. Dilipat, kemudian diraba dari luar. Lalu jahit tindis perlahan-lahan. Lakukan seperti itu sampai ke ujung. Tarik, lipat, rapikan. Tidak nampak ya, tapi itu yang dilakukan atau dikerjakan tangan kiri. Nah, bagian ujung ini jangan lupa juga kampuhnya dilipat ke dalam agar rapi. Kemudian lakukan hal yang sama sampai jahitan tindis selesai. Nah, perhatikan. Terus sampai ke ujung, kemudian kunci. Bersihkan sisa-sisa benang. Dan ini penampakan bagian dalam. Kita bersihkan juga benang-benangnya, dan manset kita sudah jadi. Balik kainnya, perhatikan. Cantik ya. Tuh, menyatu sempurna. Kemudian mansetnya juga bulat bagus, tidak gepeng. Kita coba dulu. Masya Allah. Yuk teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.